Pernahkah kalian membayangkan sebuah perjalanan malam yang tampak biasa, justru menyimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap? Namanya Pak Dharma. Usianya sudah lewat setengah abad. Rambutnya mulai memutih, tapi ia tetap setia mengemudi travel malam dari Semarang menuju Surabaya. Hampir setiap hari ia menyusuri jalan panjang itu, hafal setiap tikungan, lubang, bahkan warung kopi kecil di pinggir jalan yang selalu buka sampai dini hari. Bagi banyak orang, malam adalah waktu untuk beristirahat. Tapi bagi Pak Dharma, malam adalah waktu mencari nafkah, mengantar orang-orang yang punya urusan penting, atau sekadar ingin cepat sampai di kota tujuan. Malam itu, sebelum berangkat, Pak Dharma sempat bilang ke istrinya kalau ia merasa ada yang aneh. Katanya, ia bermimpi buruk, melihat sosok gelap duduk di kursi belakang travel, menunduk dan tak bicara. Sang istri menenangkan, menyuruhnya baca doa dan hati-hati di jalan. Pak Dharma pun berangkat, berusaha menepis rasa tak enak di dadanya. Perjalanan malam itu dimulai sekitar pukul 9. Penumpangnya 5 orang, sepasang suami istri yang tampak lelah, seorang pria muda membawa ransel besar, seorang ibu parubaya yang lebih banyak diam, dan seorang pemuda berjaket hitam yang wajahnya nyaris selalu tertutup bayangan. Dari awal, Pak Dharma merasa ada yang tidak biasa pada pemuda berjaket hitam itu. Bukan hanya karena ia tak banyak bicara, tapi tatapannya tajam dan seperti selalu mengamati orang lain. Jalanan malam memang selalu punya kesunyian sendiri. Lampu mobil memecah gelap, dan suara deru mesin seolah jadi teman perjalanan. Namun sejak memasuki daerah sepi, Pak Dharma makin sering melirik ke kaca spion. Dilihatnya, pemuda berjaket hitam itu sesekali menoleh ke kanan dan kiri, kadang memandang lurus ke arah Pak Dharma lewat spion. Rasanya seperti dia sedang memeriksa sesuatu, atau malah menunggu sesuatu terjadi. Sekitar pukul 11, travel melewati jalan lama yang dikenal cukup angker, diapit pepohonan karet tinggi menjulang. Suasananya sepi, hanya sesekali terdengar suara serangga malam. Di sanalah, pemuda berjaket hitam mulai berbisik pada pria muda beransel. Mereka bicara cepat, lirih, nyaris tak terdengar. Pak Dharma hanya bisa menahan rasa curiga, meski hatinya semakin tak enak. Tak lama kemudian, suasana dalam mobil jadi makin aneh. Penumpang lain tampak gelisah, bahkan ibu parubaya itu sesekali memeluk tasnya lebih erat. Sementara sepasang suami istri saling berbisik, tampak khawatir. Pak Dharma berusaha tetap tenang dan fokus mengemudi. Namun rasa takutnya semakin kuat, seolah ada sesuatu yang buruk sedang menunggu di depan. Tiba-tiba, sekitar pukul 1 dini hari, pria muda beransel berteriak panik. "Pak, berhenti! Berhenti sekarang!" Pak Dharma terkejut, menepi dengan cepat. Belum sempat bertanya ada apa, pemuda berjaket hitam berdiri dan mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Entah apa itu, tapi cukup membuat semua penumpang kaget dan ketakutan. "Turun! Semua turun!" bentaknya dengan suara dingin. Penumpang pun turun satu persatu, gemetar di pinggir jalan gelap itu. Hanya pria muda beransel yang masih berdiri di dekat pintu, tampak ragu. Pak Dharma pun ikut turun, mencoba menenangkan semua. Namun dalam sekejap, pemuda berjaket hitam menarik pria muda itu masuk lagi ke mobil. Pintu ditutup keras, dan dari luar hanya terdengar suara ribut sesaat. Suasana sangat mencekam. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka. Pria muda beransel keluar dengan wajah pucat pasi. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar hebat. Namun pemuda berjaket hitam tak tampak lagi, seolah lenyap begitu saja. Semua penumpang lain kebingungan. Mereka segera mengerumuni pintu depan, dan disitulah mereka melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Pak Dharma sudah terkulai di kursi supir. Matanya membelalak, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum menghembuskan napas terakhir. Anehnya, tak ada luka atau darah. Wajahnya seperti membeku dalam ketakutan. Pria muda beransel hanya bisa berkata dengan suara terbata, "Dia sudah nggak ada." Tapi tak ada yang paham apa maksudnya. Siapa yang nggak ada? Panikan, penumpang lain segera menghubungi polisi. Beberapa menit kemudian, petugas datang dan memeriksa tempat kejadian. Pemuda berjaket hitam tak ditemukan, tak ada jejaknya sama sekali. Bahkan di daftar manifest penumpang, nama dan identitasnya tidak tercatat. Pria muda beransel ditanyai berkali-kali, tapi jawabannya selalu sama.
ia tak tahu siapa pria itu. Katanya, ia hanya diajak bicara dan tak paham maksudnya. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV di pool travel. Yang mengejutkan, di rekaman itu memang hanya terlihat 4 penumpang naik. Pasangan suami istri, ibu parubaya, dan pria muda beransel. Sosok pemuda berjaket hitam sama sekali tak tampak. Seolah-olah ia muncul entah dari mana, dan hilang begitu saja. Kasus kematian Pak Dharma akhirnya masuk berita lokal. Banyak yang berspekulasi, ada yang bilang pemuda berjaket hitam itu adalah penumpang misterius, ada pula yang mengaitkannya dengan cerita-cerita mistis di jalur travel malam. Namun tak ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Yang paling membuat bulu kuduk merinding, beberapa minggu setelah kejadian, supir travel lain yang melewati rute sama bercerita pernah melihat sosok mirip pemuda berjaket hitam. Duduk diam di kursi belakang, menunduk. Ketika ditanya, ia hanya menghilang begitu saja. Kematian Pak Dharma pun tetap jadi misteri. Polisi menyimpulkan ia mungkin meninggal karena serangan jantung akibat ketakutan. Namun apa yang membuatnya begitu takut? Hingga wajahnya tampak seperti membeku dalam horor, tak ada yang tahu. Hingga kini, bagi banyak supir travel rute malam, cerita tentang penumpang gelap selalu jadi bahan peringatan. Jangan pernah menoleh terlalu sering ke kaca spion. Jangan terlalu penasaran dengan siapa yang duduk di belakang. Karena kadang, bukan hanya manusia yang ikut menumpang di perjalanan malam. Dan kadang, sosok itu tak pernah benar-benar pergi. Jadi, kalau kalian suatu hari naik travel malam dan melihat ada penumpang yang tak pernah menoleh atau bicara, lebih baik berdoa dalam hati. Siapa tahu, ia bukan manusia biasa. Karena di balik gelapnya jalan, bisa saja ada rahasia kelam yang sampai sekarang tak pernah terpecahkan.